Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kembali lagi di channel Dandi Wardana. Jadi channel ini membahas terkait mengenai bantuan-bantuan sosial dan informasi-informasi bermanfaat lainnya. Apa kabar teman-teman? Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu sekalian? Hari ini saya akan berbagi kembali mengenai bagaimana cara kita untuk kemudian membuat KIS atau BPJS gratis. Mungkin kan selama ini kalau kita mau ke rumah sakit, yang selalu ditanyakan itu apakah masuk umum atau punya BPJS. Ya, bagi kita mungkin yang punya finansial yang cukup atau punya uang yang cukup untuk berobat ke rumah sakit, mungkin tidak jadi masalah ketika misalkan kita buat BPJS mandiri. Tapi bagi kita yang misalkan tidak begitu mampu atau kelasnya menengah ke bawah, tidak begitu mampu untuk kemudian membayar biaya rumah sakit yang cukup mahal, maka kemudian pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi tentang cara untuk membuat KIS atau BPJS gratis. Untuk itu teman-teman sekalian, sebelum saya melanjutkan video kali ini, izinkan saya untuk kemudian menyampaikan rasa terima kasih kepada teman-teman yang telah mendukung channel ini dengan baik, sehingga informasi-informasi yang bermanfaat untuk teman-teman terus terupdate dan terus mengalir di channel ini. Kembali lagi bantu saya untuk menekan tombol subscribe, kemudian di like, kemudian dibagikan ketika misalkan video ini bermanfaat. Dan kemudian ketika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar pada video kali ini. Baik teman-teman, kita lanjut. Jadi kalau kita berbicara mengenai kesehatan, maka semua orang pasti menginginkan tubuh yang sehat dan kemudian tidak mudah terserang penyakit. Karena mengapa? Karena kesehatan itu mahal. Apalagi kesehatan itu sangatlah penting dalam membangun peradaban bangsa dan memajukan perekonomian. Saya pikir kita sepakat tentang hal itu. Untuk itu pemerintah kemudian mulai memberikan bantuan layanan kesehatan kepada kita semua sebagai sebuah bentuk pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat atau JKN KIS. Jadi apa JKN KIS itu? JKN KIS adalah kartu yang dapat digunakan untuk mendapatkan layanan kesehatan atau jaminan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat Indonesia yang kurang mampu. Jadi setiap pemegang KIS akan kemudian mendapatkan pelayanan kesehatan dan pelayanan medis secara gratis. Jadi kita tidak dipungut biaya ketika misalkan ada yang sakit, berobat ke rumah sakit, tidak akan dikenakan biaya. Tetapi yang akan kemudian membayar biaya tersebut adalah pemerintah pusat. Nah sekarang, kita sudah tahu apa itu KIS, apa itu, bagaimana tujuannya. Sekarang, kira-kira bagaimana cara kita untuk mendapatkan KIS tersebut? Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi bagaimana cara membuat KIS bagi masyarakat yang tidak mampu. Bagi masyarakat yang tidak mampu atau dengan kondisi ekonomi yang lemah, dapat agar kemudian mendapatkan layanan kesehatan secara gratis. Ya, teman-teman, yang harus kita lakukan adalah kita hanya perlu mendaftarkan diri dan anggota keluarga kita dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak penyelenggara. Jadi, informasi kali ini, cara membuat KIS itu sangat simpel dan sangat cepat.
untuk mendaftarkan diri kita dan anggota keluarga kita. Kita langsung saja, sebelum kita mendaftar, yang harus kita perhatikan terlebih dahulu adalah apa syarat yang harus kita penuhi untuk membuat KIS, Kartu Indonesia Sehat. Yang pertama, masyarakat yang tidak mampu atau dengan kondisi ekonomi yang lemah, disability, gangguan jiwa, lansia terlantar, anak jalanan, gelandangan, atau pengemis yang namanya sudah terdaftar di BPJS Kesehatan dan penerima bantuan dari pemerintah. Nah, jadi ini yang pertama, jadi masyarakat yang tidak mampu atau dengan kondisi ekonomi yang lemah, atau penderita disabilitas, gangguan jiwa, lansia, terlantar, kemudian anak jalanan, dan masih banyak yang lain. Yang kedua, masyarakat yang namanya tercantum dalam sistem data terpadu PPLS yang didata oleh BPJS. Kemudian yang ketiga, pemegang kartu jam Kesmas. Keempat, memiliki kartu keluarga. Kelima, melampirkan KTP masing-masing anggota keluarga. Keenam, melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan setempat. Yang ketujuh, melampirkan surat pengantar dari puskesmas. Jadi ini syarat-syarat ketika kita ingin membuat KIS gratis atau BPJS gratis. Ada 7 poin. Nah, ini teman-teman yang harus kita siapkan terlebih dahulu ketika misalkan ingin mendaftar BPJS gratis atau KIS. Nah, sekarang selanjutnya bagaimana cara membuat KIS-nya? Misalkan ketika semua syaratnya sudah dipenuhi, bagaimana cara kita membuat KIS ini? Maka yang harus kita perhatikan adalah yang pertama, menyiapkan KTP masing-masing anggota keluarga yang namanya tercantum di kartu keluarga. Jadi harus berdasarkan kartu keluarga. Yang tidak ada di kartu keluarga, maka tidak bisa didaftarkan di kartu keluarga kita. Jadi yang hanya tercantum saja yang bisa didaftarkan. Yang kedua, menyiapkan fotokopi dan yang asli kartu keluarga. Jadi ketika misalkan nanti mendaftar, bawa fotokopi dan yang asli kartu keluarganya. Yang ketiga, membuat surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau desa setempat. Jadi datang ke kantor desa atau kantor lurah, minta ke petugas di desa tersebut untuk dibuatkan surat keterangan tidak mampu untuk membuat BPJS gratis atau KIS. Kemudian setelah itu, keempat, pergi ke puskesmas dan mintalah surat pengantar pendaftaran Kartu Indonesia Sehat sebagai peserta PBI. Jadi datang ke puskesmas, kemudian bertanya ke petugasnya bahwa saya ingin membuat surat pengantar pendaftaran KIS sebagai peserta PBI. Kemudian yang kelima adalah selanjutnya datang ke kantor BPJS terdekat dan ambil nomor antrian. Jadi kalau sudah ada surat pengantar, silakan ke kantor BPJS terdekat di daerah masing-masing. Kemudian ambil nomor antrian. Setelah itu, setelah ambil nomor antrian, yang keenam adalah kita pasti akan mendapatkan panggilan. Ketika mendapatkan panggilan, maka berikan dokumen yang sudah kita siapkan kepada petugas BPJS. Ketujuh, setelah itu kita akan diberikan formulir pendaftaran yang kemudian wajib kita isi dengan benar sesuai data yang kita miliki. Yang kedelapan, kita
memberikan formulir pendaftaran yang telah kita isi kepada petugas, lalu kita akan diminta untuk menunggu proses pencetakan kartu KIS. Kesembilan, setelah itu kalian akan dipanggil kembali untuk mengambil kartu KIS-nya. Jadi sangatlah mudah cara membuatnya, bukan? Jadi tidak ada lagi alasan menunda-nunda waktu untuk membuat kartu Indonesia Sehat. Karena kesehatan merupakan hal yang sangat penting dan merupakan impian semua orang. Jadi Bapak-bapak, Ibu sekalian, teman-teman sekalian, ini informasinya. Semoga bermanfaat. Semoga dengan informasi ini teman-teman atau Bapak-bapak, Ibu sekalian tidak lagi kesulitan dalam hal berobat ke rumah sakit. Mudah-mudahan dengan informasi ini bisa kemudian meringankan beban-beban kita semua. Terima kasih. Salam pendamping sosial. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.